Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ana Sulistia. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang teks eksposisi. Sebelumnya teman-teman udah tahu semua dong apa itu teks eksposisi, atau teman-teman ada yang lupa nih. Nah, sebelum lebih lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku ya, supaya aku lebih semangat lagi kontennya. Terima kasih. Oke, kalau udah kita lanjut videonya. Dan di sini aku mau ngasih tahu kalau teks eksposisi ini dipelajari ketika kita SMA kelas 10. Di sini aku cantumkan KD-nya, aku bacakan. Jadi teks eksposisi ini terdapat pada KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengan indikatornya 34.1 menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca, 3.4.2 menemukan kebahasaan teks yang dibaca, dan yang terakhir ada 3.4.3 yakni membandingkan dua teks eksposisi. Nah, kalau teman-teman lupa apa itu teks eksposisi, aku akan singgung kembali. Jadi teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang berisikan informasi secara nyata atau fakta ya teman-teman, dengan padat dan jelas. Atau lebih jelas lagi, di sini aku ada membaca suatu sumber yang menjelaskan bahwa teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari si penulisnya. Kita ulang lagi ya. Jadi teks eksposisi ini sebuah jenis teks yang berisikan sebuah pengetahuan. Dia tuh bersifatnya fakta, kemudian berisikan argumen dari si penulisnya, disampaikan dengan cara singkat, jelas, dan padat. Oke, sampai situ udah paham ya? Lanjut deh. Selanjutnya itu kita bahas struktur kebahasaannya. Nggak mungkin dong kalau kita ngomongin sebuah teks tapi kita nggak menyinggung sama sekali tentang struktur kebahasaannya. Nah, di teks eksposisi ini ada 3 struktur yang membangun teks tersebut. Jadi yang pertama itu ada tesis, kedua itu ada argumen atau pendapat, kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa teks eksposisi ini pastinya memiliki ciri-ciri. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Oke, akan aku kasih tahu ya. Walaupun teman-teman udah tahu, kita ulang kembali deh supaya lebih ingat lagi. Jadi ciri-ciri yang pertama, teks eksposisi ini harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Nah, itu kunci utamanya. Makanya, teks eksposisi itu disebut teks yang berisikan informasi dan pengetahuan. Kedua, mesti menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Nah, jadi di dalam isi teks eksposisi ini tentulah menggunakan gaya bahasa mengajak pembacanya atau pendengar. Kemudian yang ketiga, harus memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku. Nah, untuk penulisan dalam teks eksposisi tersebut tidak boleh sembarangan ya teman-teman, harus menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya ada ciri-ciri tidak melakukan pemihakan, yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Jadi meskipun teks eksposisi ini berisikan argumen atau pendapat si penulisnya, namun kita tidak boleh memaksa pendapat kita ini dengan pendapat si pembaca lainnya. Oke, gimana? Udah paham sampai situ? Kita lanjut deh. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam teks eksposisi ini memiliki unsur utama loh teman-teman. Kita harus mengingat kembali bahwasannya di dalam teks eksposisi harus memuat unsur utama, yakni berupa gagasan dan fakta. Sekali lagi, gagasan dan fakta. Fakta itu adalah kejadian yang sesungguhnya atau kejadian yang benar-benar ada. Kemudian dua unsur utama tersebut tidak boleh luput dari teks eksposisi. Supaya apa? Supaya informasi yang disampaikan dapat jelas disimak oleh pembaca. Karena tidak mungkin kalau kita membuat teks eksposisi yang isinya hanyalah hoax, karena itu tidak boleh teman-teman. Kunci utamanya teks eksposisi itu berisikan informasi atau pengetahuan dan juga berisikan tentang fakta-fakta. Nah, tentunya fakta-fakta tersebut itu pasti ada fungsinya. Mengapa harus ada di dalam teks eksposisi? Jadi, dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan si pembaca atau pendengar. Kemudian, dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan para pembaca lebih percaya. Kemudian kan tadi teks eksposisi itu ada bersifat mengajak, sehingga ketika kita memberikan informasi yang fakta dan ketika pembaca atau pendengar itu mempercayainya, maka mereka akan terajak dengan sendirinya dalam teks eksposisi kita ini. Oke, gimana teman-teman? Udah paham kan? Pasti udah paham dong, karena kita udah pernah belajar sebelumnya di SMA.
Nah, untuk lebih memperjelas lagi dan mengulas kembali materi teks eksposisi, alangkah baiknya aku menyertai contohnya ya. Di sini aku udah kasih 2 contoh teks eksposisi. Boleh aku bacakan atau teman-teman mau baca sendiri? Kayaknya lebih bagus dan lebih mengerti, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini aku tampilkan ya. Di sini ada 2 teks, nanti kita akan bandingkan. Tapi aku bakal kasih durasi untuk teman-teman membacanya terlebih dahulu. Oke, setelah membaca teks eksposisi tadi yang udah aku cantumkan, pasti teman-teman udah ngerti dong apa yang aku maksud dari tadi. Aku ulangi lagi deh sekali lagi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan tentang informasi pengetahuan yang fakta untuk disampaikan kepada para pendengar atau pembaca, ya, dengan singkat, padat, dan jelas. Dengan 3 struktur. Yang pertama ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Teks eksposisi itu berisikan dengan bahasa baku dan bersifat persuasif atau mengajak. Gimana teman-teman? Mudah kan? Sudah paham dong? Oke, setelah kita udah membaca kedua teks eksposisi tadi, alangkah baiknya kita uji tes nih kepada teman-teman pendengar atau penonton. Kita ada tes 5 soal pilihan ganda untuk ya sekedar mengasah kemampuan belajar kita yang singkat ini. Jadi aku akan kasih 5 soal pilihan ganda, teman-teman silahkan menjawab, kemudian nanti aku langsung kasih kunci jawabannya. Selamat mengerjakan, semoga benar semua ya. Gimana teman-teman, soalnya nggak susah-susah kan? Pasti kalian bisa jawabnya karena aku udah ngejelasin berkali-kali apa isi teks eksposisi dan isi-isinya. Nah, berikut ini kunci jawabannya, semoga benar semua ya. Nah teman-teman, hasilnya pasti benar semua dong. Aku yakin kalian pasti berhasil semuanya. Nah, berakhir dari kunci jawaban yang udah aku kasih tadi dan berakhir pula video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah setia menonton dan mendukung YouTube channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Apabila aku ada kesalahan dan kekurangan, aku mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.